Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan pelanggan membawa kipas angin. Ini udah diganti dinamonya ya. Jadi bukan dinamo aslinya bawaannya. Ini dinamo dari toko. Beli di toko langsung dipasang di rumah. Setelah dipasang dites mati. Ini bawa ke tempat saya, kenapa dinamo baru kok mati. Kita tes ya menggunakan listrik. Jadi kita akan menganalisa ya dinamo baru mati itu kenapa. Setelah kita colokan listrik, lalu saklar kita putar. Ini udah saklar nomor 1, ternyata tidak berputar. Kita pindahkan nomor 2, sama ya, tidak berputar. Nomor 3 juga sama. Dinamo baru kenapa bisa mati ya? Ini mati, ini tidak berputar sama sekali. Jadi dibantu aja pun tidak mau berputar. Jadi masalahnya di mana? Apakah ada salah sambung atau bagaimana? Nah, kita akan buka dulu ya. Kita akan kontrol dulu permasalahannya di mana. Oh, sempat hidup ya, kata yang punya nih, sempat hidup terus mati. Sempat hidup terus mati, jadi bingung juga ya. Otomatis mamanya hidup berarti kan nyambungnya kan benar, tapi terus mati. Nah, ini matinya kenapa nih? Kita akan buka dulu. Ini bautnya panjang banget ya, tidak sesuai ukuran ini, jadi kepanjangan. Kita akan buka dinamonya. Mungkin ada yang bertanya, dinamo baru kok dibuka ya, karena mati. Kita akan mencari permasalahannya kan begitu. Karena dari yang punya mengatakan sempat hidup, jadi otomatis penyambungannya ya benar, kata setrumnya warnanya hitam. Speed 1, 2, 3 warnanya putih, biru sama merah, ya betul, tidak ada yang salah. Tapi kenapa kok mati? Nah, kita akan tes, mungkin fuse-nya kali ya. Mungkin ya, kita akan menggunakan kunci 7 ya, supaya lebih mudah atau lebih enteng. Ini dinamo baru umpamanya kita paksakan ya menggunakan tangan, otomatis akan menjadi suatu berat ya. Jadi kerjanya ini membuka bautnya itu keras, berat gitu. Apalagi kalau belum makan, belum minum ya, baru bangun tidur kan otomatis dari situ udah nggak ada tenaganya. Jadi kita gunakan kunci. Jadi sebelum kita membukanya ya sebisa mungkin kita minum kopi dulu atau sarapan dulu, atau baca bismillah dulu ya guys, supaya apa yang kita kerjakan mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya kan itu. Nah, setelah kita buka kita akan melihat dari dinamonya. Nah, ini dinamonya ini udah bermasalah. Jadi kenapa mati itu di sini nih. Ya kan, kita dekatkan lagi. Ini ada suatu kesalahan ini. Ini kenapa, mungkin ketusuk atau kena apa? Jadi kenapa nih bisa jadi bolong sebenarnya? Nah, mungkin analisa saya ini bekas kena baut ini. Jadi suatu contohnya sebenarnya ada kesalahan nih Pak nih. Jadi yang punya supaya tahu ya kan. Jadi jangan terulang kembali. Ini sangat penting sekali masalahnya bagi pemula. Ya kebetulan yang punya juga melihatnya ya. Jadi memperhatikan, dia juga penasaran dinamo baru bisa mati. Ini masalah di sini nih. Jadi pas waktu kita memasang covernya di depan ya, tamengnya ini bautnya kepanjangan. Ini sangat penting ya. Ini posisinya kan sama di sini nih. Nah, di sini kan letaknya ini persis di tangan. Nah, di sini nih letaknya nih. Berarti baut yang sebelah kanan tamengnya, tameng atau ya tutupnya ya. Tutupnya itu kepanjangan. Ini tempat lain di sini nggak ada ya, tidak bermasalah. Jadi masalahnya di sini.
Ini kata yang punya tamengnya apa sih tameng? Nah, kita akan menjelaskan ya. Tameng dinamo itu adalah apa ya, tutup depan. Kita akan membukanya nih, dinamonya putus. Putusnya ini di jalur apa ya? Karena putusnya banyak banget ini. Putusnya banyak, dari bekas baut ini terlalu panjang. Ya kan, ini bautnya terlalu panjang jadi mentok nyampe ke dinamo. Nah, di waktu pemasangan, ini pemasangan terlalu panjang nih Pak bautnya. Dipasang di sini nih. Jadi nongolnya di dalam itu kepanjangan sampai mentok dinamo. Ini dinamo jadi korban baut. Dinamo ini menjadi korban baut waktu pemasangan tameng di depan. Tameng katanya bingung. Nah, ini saya praktekkan tameng tuh seperti ini. Cover. Nah, cover kalau bilang ada tameng, ada cover, ada apa nih. Nah, di sini kan ada baut ini. Biasanya bautnya itu 4. Mungkin ada yang hilang 1. Jadi kalau mau ganti atau masang baut atau mencari gantinya, kita harus buka dulu baut yang sebelah. Menjadikan suatu contoh ya. Contoh panjangnya seberapa. Nah, ini panjangnya segini nih. Aslinya panjangnya segini. Kalau panjang segini dipasang tidak mungkin akan kena dinamo. Mungkin panjangnya segini nih kan. Nah, jadi lebihnya banyak banget. Akan menjadi dinamonya mentok ya. Jadi mentok gitu. Kalau kita pasang yang panjang seperti ini, ya kan, otomatis dinamonya akan jadi suatu korban. Ini seharusnya pendeknya segini. Itu namanya tameng atau cover lah, seperti itu. Yang berikutnya kita akan fokus ke dinamo penyebabnya. Udah tahu karena bautnya terlalu panjang, ini jalurnya jalur apa nih, yang 3 atau 1. Ternyata di sini jalur 1 berarti jalur setrum kapasitor atau jalur power ya. Kan dari kutub ini sama ini itu ada 1 lilitan. Sama di sini kemari juga 1 lilitan. Dan waktu 1 lilitan berarti dinamo ini jalur setrum kapasitor apa jalur power. Jadi kita akan memperbaikinya, mudah-mudahan sih masih hidup ya. Kalau jalur 3 otomatis kita akan buang 1 kutub. Jadi karena ini 1 jalur, katakanlah jalur utama yang biasa disebut di apa namanya, di video ya, orang sering mengatakan jalur utama. Nah, ini jalur utama putusnya banyak sekali. Jadi jangan dipikir masalah putusnya nyambungnya kemana, gampang, gak usah dipikirin putusnya. Yang penting bisa hidup kembali, caranya seperti ini. Ini mungkin kalau dihitung ya, mungkin ada lebih dari 20 kali ya, 20 yang putus, memang terlalu banyak. Jadi putusnya ini bahasanya rombongan ya, rombongan putusnya. Jadi penyakitnya ya penyakit orang awam seperti itu ya. Jadi kalau bautnya hilang udah pasang baut, yang penting masuk kencang sekencang-kencangnya, jadi dinamonya menjadi apa, korban ya. Korban dari kepanjangan baut. Kita akan buka ikatan. Nah, setelah kita buka lalu kita akan memisahkannya ya. Memisahkannya nih kalau dihitung mungkin ada kali 20 nih. 20 sama 20 berarti 40. Nah, kalau kita nyambung satu-satu mungkin 2 hari baru kelar ini. Jadi caranya seperti ini. Sebenarnya mudah sekali ya. Untuk khusus ya, khusus jalur setrum kapasitor. Jadi seperti ini. Kita kerok pinggirnya, lalu kita pisahkan ya. Jadi jangan dipikir nih putusnya banyak banget, nyambungnya bagaimana, nggak usah dipikirin. Mending ngopi dulu. Kalau banyak pusing tinggal ngopi, biasanya udah kelar. Urusan udah selesai. Jadi seperti itu. Jangan terlalu dipikir putusnya banyak banget. Orang kita mencari cuma 2 kabel kok.
ada alatnya, caranya udah tahu, otomatis dalam kerjanya lebih mudah. Jadi cara seperti ini, kita kerok-kerok pinggir-pinggirnya, ujung-ujungnya kita kerok semua nih, untuk kita pisah-pisahkan ya, jangan sampai ngumpul, jangan menjadi satu. Nah setelah kita kerok, lalu kita putus yang kapasitornya. Nah kapasitornya kita putuskan dulu gunakan gunting. Nah setelah putus lalu kita kupas. Nanti kita akan tes menggunakan tester. Jadi cara mencari yang putusnya seperti ini. Hanya berbagi pengalaman sedikit ya, mudah-mudahan bermanfaat buat yang nonton video, bukan sekedar hiburan tapi bisa ada manfaatnya. Nah dari 2 kapasitor kita akan tes. Kapasitor kan ada 2 nih, jadi kita ambil salah satu, kita tes kemarin nih sama yang putus ujung-ujungnya ya, karena ngeroknya kan sedikit, jadi dari ujung-ujungnya kita tempelin seperti ini. Kita akan cari-cari mana yang nyambung, pasti otomatis ada yang nyambung. Kalau tidak ada yang nyambung nggak mungkin. Nah ini nyambung nih, ada nih. Nah ini memang kalau masih rezeki tidak kemana tidak ketukar, ini ternyata masih nyambung ya, walaupun putusnya banyak tapi ketemu. Lalu kita pisahkan ya supaya tidak kehilangan jejak. Nah kita pindahkan ke kapasitor yang sebelahnya lagi. Nah di sini akan mencari pasangannya. Nah ini ada nih, mana tadi ya, tadi ada kelihatan di daerah sini nih. Nah mana ini ya, ini di dalam, adanya di dalam ini kalau nggak salah. Nah ini nih. Nah kita pisahkan dulu ya, jangan sampai lupa posisinya. Nah ini persis ini. Nah ini persis, karena di dalam kita comot aja ya, jangan sampai salah. Nah ini kalau nggak salah ini masih ada tandanya. Kita pisahkan. Nah kita pisahkan. Ini yang nyambung tadi ke kapasitor. Coba kita, ini kalau nggak salah nih ya. Nah kita akan ukur, ini juga udah ketemu, jadi 2 yang putus sudah ketemu. Coba kita ulangin lagi ya, ini betul. Lalu kita pindahkan lagi yang ini. Loh kok yang ini nggak nyambung, apa ada yang salah ya? Tadi nyambung tadi ya, kita udah pindahkan di sini, kok ini tidak nyambung. Coba kita cari lagi yang lain. Kenapa ini tidak nyambung ya? Tadi udah ketemu, dipisahkan kok hilang. Masih penasaran, coba kita kerok dulu ya, mungkin belum dikerok kali. Kita akan tes lagi. Iya tetap tidak nyambung, berarti salah ngambil. Kita akan cari lagi di sini nih, soalnya di daerah-daerah sini nih, kelompok-kelompok sini pasangannya otomatis kan di sini. Belum ketemu, kita akan mencari dulu ya, sambil ngopi-ngopi lah kita mencarinya ya. Jadi jangan terlalu serius, nanti menjadi tambah tua kalau dipikirin lagi ya, dibikin terus jadi nambah tua. Jadi jangan terlalu dipikirin. Nah, kita udah mencarinya. Nah ini ketemu ya kan. Jadi lama-lama pasti ketemu. Yang penting kita jangan putus asa, jangan menyerah. Walaupun putusnya banyak. Ini mana nih? Tadi udah ketemu, hilang lagi. Nah ini nih. Cuman 1 doang ya. Jadi antara 50 yang putus kita ambil cuman 1. Ini jangan sampai salah lagi, kita ngambil posisinya, kita pisahkan dulu nih. Nah ini yang betul ini nih, ini tidak mungkin salah, karena tadi salah ngambil, mungkin posisinya pas meleng ya, atau kemedep jadi berubah warnanya, berubah posisi. Nah lalu kita akan kerok, ini yang udah kita pisahkan.
Jadi keroknya juga cuma sebelah ya. Ini kawatnya kawat aluminium, kawat putih, jadi jangan dikerok semua. Nanti jadi putus. Nah, kanan kiri kita akan sambung menggunakan kabel serabut. Jadi cara nyambungnya atau cara mencarinya seperti itu ya. Cara mencari yang putusnya banyak apabila jalur strom kapasitor atau jalur utama atau jalur power. Di cara nyambung seperti ini. Ini kan kawatnya kawat aluminium, jadi kita gunakan kabel serabut, kita selipkan di tengah, lalu kita pelintir seperti ini. Nah, kita pelintirnya dipegang ya, jangan nggak dipegang. Kalau nggak dipegang nanti jadi putus. Kita akan ukur, kita akan samakan posisinya. Nah, kita akan bagi dua, kita selipkan di tengah-tengah diselipin aja seperti ini ya. Lalu kita pelintir atau kita putar. Nah, kita dobelin lagi ya menjadi satu. Jadi supaya apa namanya kejepit. Nah, bahasa Jawanya dijepit atau apa gitulah. Supaya menjadi connect. Ini intinya bagaimana supaya connect ya. Nah, setelah kita sambung lalu kita akan tes menggunakan tester. Ya, alhamdulillah. Ini udah nyambung ya. Jumlahnya banyak banget, 30. Wah, termasuknya bagus ya. 50. Iya, wah, alhamdulillah. Udah dibuang aja masih banyak ya, apalagi nggak dibuang. Nah, inilah alhamdulillah ya, langsung kita solder. Padahal udah dibuang banyak banget, ada berapa lilitan kalau dihitung nih. Mungkin ada ya sekitar 20 ya, 20 lilitan yang kebuang. Kita akan solder kanan dan kiri. Alhamdulillah ya masih bisa diperbaiki, berarti masih rezeki yang punya kipas. Nah, yang putusnya ini gak usah dipikirin, gak usah ini nyambung kemana-mana, nggak usah. Orang yang pentingnya udah ketemu kok. Nah, kita tinggal dijadiin satu ya supaya kelihatannya enak gitu, jadi nggak berantakan atau nggak amburadul. Nah, kita tekuk-tekuk aja, nggak ditekuk juga nggak apa-apa, diputusin juga nggak apa-apa. Nah, yang paling penting kita akan bungkus dulu ini. Jadi namanya sakit bekas dioperasi disambung ya kan, jadi harus dibungkus atau diperban supaya lukanya tidak kelihatan ya. Kalau kelihatan lukanya kan nanti bisa merembet. Nah, jadi dibungkus-bungkus seperti inilah. Intinya supaya aman gitu. Aman ya kan, habis dioperasi nih, jadi korban kena paku bahasanya ya, udah kena paku dioperasi terus dibelek. Nah, terus di apa namanya diperban. Nah, perbannya kan menggunakan perban yang putih ini. Kita bungkus dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini supaya kelihatan habis dioperasi. Itu yang punya ketawa aja dibungkus-bungkus habis coba. Ini ya yang bapak ini yang bikin kipas anginnya rusak. Jadi kalau bautnya hilang ya Pak, ini buat pengalaman aja ya. Jadi kalau bautnya hilang kita ganti bautnya itu jangan asal baut, kita ambil satu contoh bautnya dari segi panjangnya, terus baut kasar atau baut halus kan ada yang lain kan ada gitu, sisa baut yang lain. Jadi menjadikan suatu pelajaran buat kita. Nah, berikutnya kita akan pasang, ini memang masih baru ya, belum ada apa namanya kotorannya, juga di dalam juga masih bagus ya, masih basah ya. Kita akan pasang kembali seperti semula. Nah, nggak usah ditetesin oli, orang masih baru, masih basah. Ada katanya hampir 10 menit atau 5 menit kata hidup terus mati. Jadi
sejarah ini apa namanya, mungkin bagi yang lain juga pernah mengalami ya, pengalaman kipas angin mati dibelikan dinamo baru dipasang belum lama terus mati 10 menit. Jadi 10 menit harga 65.000. Nah, 65.000 10 menit. Terus mati. Nah, alhamdulillah masih bisa diperbaiki ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Kalau nggak bisa diperbaiki berarti 65.000 10 menit. Ya lumayan juga ya. Biaya mahal juga ya per menitnya. Alhamdulillah. Ya kurang lebihnya kata 6 menit 10 menit dihidupin adangnya terus mati. Mungkin kata colokannya dipindah-pindah colokin masih ada. Nah, ini masih keras ya. Nah kalau macet ini kan setelah dibaut kondisinya asrotnya macet, kita tinggal gedor aja sampingnya. Masih keras kita gedor lagi ya, pelan-pelan ya, jangan kencang-kencang nanti penyok. Nah begini menggunakan perasaan, nah ini udah lancar ya. Jadi gedornya atau mukulnya itu jangan marah-marah ya, menggunakan perasaan, jadi hasilnya lebih bagus. Tapi kalau digedor nggak muter ya udah dikencengin sekalian ya, dimukulnya kencengin sekalian supaya hancur. Jadi udah hancur kan tinggal beli baru, lebih gampang lagi, lebih bagus lagi ya ditukar. Jadi kata Bapak ini pukul pelan aja hidup katanya muter. Kita pukul kencang-kencang nggak muter-muter ya. Mungkin kurang kencang kali pukulannya jadi nggak nggak ini ya, nggak apa nama nggak hidup. Jadi pukulannya itu kurang kencang ya. Menggunakan palu yang besar gitu supaya hidup. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan sih hidup ini Pak ya. Mudah-mudahan jadikan suatu rezeki. Walaupun udah putus banyak tapi masih bisa diperbagi, namanya masih rezeki ya, masih bisa dimanfaatkan kembali. Ya saya menghimbau sekali lagi ya buat yang nonton video, jadi apabila kita memasangnya baut itu harus aslinya sebisa mungkin ya, jangan. Nah ini juga udah beda ini bautnya juga kepanjangan nih Pak ya, hilang. Nah kan bautnya hilang, jadi bautnya hilang diganti sama yang ini panjang banget ya bautnya ya, udah tidak normal. Nah ini baut ini ya udah tidak normal, berarti di tamengnya di covernya juga tidak normal ya. Masa sama bautnya. Jadi bapak ini ngaku bautnya sama. Dicopot-copotin, habis nyari baut susah kata tinggal nyopotin. Ya sebenarnya ditengokan ya kan, tengokan belakang juga gearbox ya kan ada bautnya sama itu. Lalu kita akan pasang di tengokan belakang ini ya. Nah, kita akan pasang kembali. Nah ini baut ini kan sama nih, dari buat iketan ini kan sama bautnya kecilnya nih. Jadi kalau hilang bautnya ya tinggal buka di sini juga bisa, yang bekasnya ya. Sama kok panjangnya itu, tidak bermasalah. Lalu kapasitornya kita akan baut kembali ya. Alhamdulillah ini udah dipasang, udah rapi, tinggal sepinya. Nah ini kalau nggak dipasang nanti baling-balingnya nggak nyangkut. Nah, kita akan tes menggunakan listrik. Jadi kita akan mengujinya ya, yang tadi apa namanya kita buang banyak banget ini bagaimana ya posisinya, panas atau tidak, kita perlu mengujinya nih berapa menit ya. Mungkin 3 menit kita akan tes. Kita akan mainkan speednya dari speed 1, 2, dan 3 hidup semua ya. Keadaannya udah normal. Jadi apabila dinamonya ini panas, waktu 1 menit atau 2 menit itu panas banget, udah mendingan nggak usah diterusin. Karena dinamonya mungkin terlalu banyak yang putus ya.
Tapi kita kan nggak tahu masalah kekuatan, ya kita kembali lagi ke merek, terutama dari kualitas dinamo. Kita akan tes menggunakan baling-baling. Nah, kita akan pasang baling-balingnya. Udah dibuang berapa lilitan, apakah masih kencang anginnya, kan kita perlu bukti juga ya kan. Alhamdulillah ya, ini masih kencang juga termasuknya nih, nggak tahu speed nomor berapa. Oh, speed nomor 3. Oh iya, pantesan kenceng banget. Ya, 0 mati. Kita akan mulai dari speed 1 berputar, angin kencang juga, speed 1 aja kencang, speed 2 tambah kencang, speed 3, wah tambah kencang, ini masih bagus. Putarannya masih normal, kembali seperti semula walaupun udah dibuang berapa lilitan. Kita akan tes berapa menit. Apabila panas jangan diteruskan, kita gunakan baling-baling mungkin sekitar 5 menit ya. Apabila tidak menggunakan baling-baling 1 menit atau 2 menit. Panasnya ya seperti ukuran biasa ya, kita bisa pegang atau tidak. Jadi kalau tidak bisa dipegang atau bau sangit, berarti otomatis dinamo tidak kuat lama. Bagus ya putarannya juga, anginnya juga terasa. Coba kita akan tes dinamonya. Wah, masih hangat ya, masih hangat, masih bagus, tidak bermasalah. Nah, kita perhatikan nih baling-balingnya nih udah dimodif ini ya, udah dibuang ujung-ujungnya supaya stabil. Jadi ujungnya tadinya patah, ini sebelah kebuang atau patah, hanya dibuang, disamakan posisi seperti ini supaya apa bahasanya balancing, atau biar enggak apa oleng itu, biar stabil. Bahasa apa namanya yang enggak tahu. Alhamdulillah putaran telah normal kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.